Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon akan berbagi informasi up to date ya seputar berita PPPK tahun 2022 ya. Ini ada kabar yang sangat menggembirakan terkait dengan diterbitkannya atau diresmikannya Juknis PPPK ya Bapak Ibu Guru ya. Juknis PPPK sudah diresmikan. Ternyata untuk yang lulus PG kan semuanya P1 ini tidak semua ditempatkan. Nah, jadi nanti harus ada strateginya Bapak Guru ya. Guru lulus PG turun prioritas ternyata bisa di angka 100%. Apakah iya? Mari kita simak beritanya Bapak Ibu Guru ya. Oke, ini analisisnya berdasarkan Juknis yang sudah Bapak Ibu guru dapatkan tentunya ya di internet tentunya ya. Oke. Jadi ini ada semacam apa alur ya Bapak Guru ya. Ada semacam alur penempatan untuk guru-guru yang lulus passing grade atau yang masuk P1 Bapak Guru ya. Yang pertama adalah ini dimulai, oke. Kemudian ada kuota penetapan kebutuhan. Berarti ada kuota berarti penempatan ya kalau ada kuota. Kalau tidak ada gimana? Kalau tidak, ini iya tidak. Kalau tidak berarti tidak ada seleksi dong. Ya selesai sudah. Oke. Kemudian kalau iya, ini penempatannya masing-masing ya kan. Yang pertama yang didahulukan adalah penempatan THK 2, kemudian penempatan guru non ASN, kemudian penempatan lulusan PPG dan penempatan guru swasta ini di urutan yang terakhir. Lah, kalau penempatan THK 2 ini juga ada dua kondisi, ada tidak, ada iya. Oke, kalau tidak masih ada sisa kuota penetapan kebutuhan. Kalau tidak, ya udah selesai. Oke, selesai Bapak Guru ya. Tapi nggak mungkin kalau THK 2 insya Allah ya kan. Insya Allah THK 2 ini pasti Y ya kan. Jadi pasti Y intinya ya. Penempatan guru non ASN berarti masih ada sisa penempatan kebutuhan. Seperti itu ya. Jadi selesai kemudian pengumuman hasil penempatan kalau yang ini ya Bapak Guru ya. Kemudian kalau non ASN ini T tidak berarti selesai sudah. Kemudian kalau Y berarti penempatan masih ada kuota sisa berarti lulusan PPG bisa masuk nih ya kan. Kalau lulusan PPG ini masih ada kuota sisa yang bisa masuk berarti guru swasta. Kalau tidak ya udah selesai di sini selesai. Oke. Nah, kalau guru swasta ini berarti masih ada kuota atau kebutuhan. Kalau iya berarti penilaian penyesuaian. Bisa. Oke. Kalau tidak ya udah selesai. Langsung pengumuman hasil seleksi penempatan. Lah, bagaimana kalau katakanlah tidak pada waktu cek di akun SSC ASN ternyata tidak termasuk penempatan. Kita milih ya atau setuju atau tidak setuju. Ini coba kita analisis dari juknisnya kemarin ya Bapak Guru ya. Oke, coba kita analisis. Di sini ya, ini ada juknis, ada salinan. Kita fokus pada aturan penempatan Bapak Guru ya. Oke, aturan penempatan. Oke, sebentar. Kita ini di bab 2 kalau nggak salah ya Bapak Guru ya. Oke, kita fokus pada aturan penempatan dulu. Oke, ini bab berapa ini? Ya, bab 2 ya, sudah ya. Oke. Lah, ini Bapak Ibu guru bisa pahami sendiri nih banyak ya. Ini ya, ini cara-cara daftar ya kan apa aja yang harus diupload. Ini banyak sekali. Ini jadwalnya sudah insya Allah ya kan. Insya Allah sudah hafal jadwalnya ya kan. Kebutuhan oke, ya kan pelaksanaan oke, kebutuhan formasi oke, ya kan. Yang terakhir kita sudah Oktober. Pokoknya nanti yang terakhir itu pelamar umum ya hasil sanggah ini sekitar bulan Desember 2022. Oke, itu jadwalnya Pak Guru. Nah sekarang kalau aturan penempatannya bagaimana? Iya, ini aturan penempatannya. Sebentar Bapak Guru ya, kita scroll dulu, scroll. Ini Bapak Guru ya. Oke. Ini ketentuan penempatan, ini bab 2 ya, lebih tepatnya Bapak Guru bisa buka filenya ya kan atau bisa di-print ya kan, dipelajari. Oke. Mekanisme penempatan tadi sudah sesuai dengan bagan kan Bapak Guru ya. Yang pertama ditempatkan adalah THK 2, guru non ASN, guru lulusan PPG dan guru swasta. Lah nanti apa aja sih yang dinilai ya kan yang skornya yang dinilai itu apa aja? Yang pertama itu nilai kompetensi teknis, kemudian nilai kompetensi manajerial, nilai wawancara, kemudian usia. Oke.
Penempatan pelamar prioritas 1A ini, Bapak Ibu Guru ya. Ini yang dimaksud harus perlu dicermati apakah bisa penempatan atau enggak ya ini. Apabila pelamar memilih jabatan yang sama, ya kan, kompetensi 1 dan kompetensi 2, maka yang menggunakan nilai akhir yang paling tinggi kedua seleksi kompetensi tersebut yang dimaksud. Lah, kalau berbeda itu kompetensi 2 yang didahulukan. Seperti itu Bapak Guru ya. Oke. Nah, terus ini bisa dibaca sendiri ya. Ini ya yang tadi Kak Furkon tampilkan di slide ini. Ini aturan apa? Tahapan penempatan bagi pelamar prioritas 1 sebagaimana angka 3 huruf A digambarkan bagan 3.1 yang tadi Bapak Guru ya. Oke. Nah, sekarang kita pelajari coba kasusnya. Nah, ini mekanismenya ya. Nah, ini prosesnya. Kita coba pelajari alurnya proses penempatan bagi pelamar prioritas 1. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh pihak Panselnas adalah penempatan THK 2 dulu Bapak Guru ya. Oke, yang lainnya belum ya kan. Kalau THK 2 masih ada, kita lanjut ke non ASN negeri seperti itu. Nah, ini alurnya penempatan THK 2 seperti ini Bapak Guru ya. Yang pertama adalah diurutkan dulu berdasarkan nilai tertinggi. Ya kan? A dan B. Nah, ini ini Bapak Guru ya, ini sudah ada keterangan A. Diurutkan berdasarkan nilai tertinggi ya kan, hasil seleksi kompetensi tahun 2021. Kemudian bagian yang B, perhatikan Bapak Ibu Guru ya, di sini langsung ke sini ya, ada kebutuhan sekolah induk ya Bapak Ibu Guru ya. Oke. Jadi yang B ini tahapannya adalah dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada huruf A mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah apabila pelamar THK 2 memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2, maka yang diambil adalah nilai yang paling tinggi. Nah, ini bagian yang B ini Bapak Guru ya. Ini yang B ini ya kan. Dari sini ke sini loh. Itu apa aja yang harus dilakukan. Kemudian, ini sudah dijabarkan tadi ya. Kalau berbeda berarti yang kompetensi 2 terlebih dahulukan. Kemudian kita lihat alur yang C. Oke. Alur yang C yang mana? Ini Y. Berarti ditempatkan atau enggak? Ditempatkan di induk, ya kan? Ditempatkan di induk. Sekarang kita lihat coba yang C. THK 2 sebagaimana yang dimaksud pada huruf A ditempatkan pada tempat tugas masing-masing. Apabila kuota penetapan kebutuhan PPPK untuk JF guru pada instansi daerah tersedia di tempat tugasnya. Jadi langsung ditempatkan di tempatnya Bapak Ibu guru THK 2 ini bertugas. Lanjut kita yang D Bapak Guru ya. Alur yang D ini yang D Bapak Guru ya. Yang D ini ada kebutuhan guru di sekolah lain, ya kan, kebutuhan, maka ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan guru tidak menggeser ya guru honorer. Ini yang berat Bapak Guru ya. Jadi meskipun kita dari lulusan PPG ataupun guru swasta kan kita nggak punya induk. Jadi kita tidak bisa menggeser ya kan, menggeser meskipun di sekolah itu terdapat guru honorer ya kita tidak bisa masuk di situ. Itu beratnya ya kan. Sebenarnya kalau nggak ada guru honorer kita juga bisa langsung masuk Bapak Guru ya. Jadi tergantung kuota daerah masing-masing. Guru swasta pun masih berpeluang ya kan. Bahkan 100% juga bisa asalkan tidak ada guru honorer di sekolah daerah tersebut. Seperti itu Bapak Guru ya. Oke. Jadi yang D ini alurnya apabila ini Bapak Guru THK 2 sebagaimana yang dimaksud dalam huruf C tidak terdapat kuota penetapan kebutuhan PPPK untuk JF guru pada instansi daerah di tempat tugasnya sebagaimana dimaksud huruf C, maka THK 2 akan ditempatkan pada satuan pendidikan lain yang tersedia kuota penetapan kebutuhan seperti itu. Kemudian langsung ke yang E. Coba ini bagaimana kalau belum ditempatkan kemudian ambil nilai seleksi. Kemudian yang G ini masih terdapat enggak THK 2. Jadi langsung saja kita bahas EFG. Yang E. THK 2 belum ditempatkan apabila tidak terdapat kebutuhan PPPK pada instansi daerah yang sesuai dengan sertifikat. THK 2 sebagaimana yang dimaksud dalam huruf E yang memiliki dua nilai dari hasil seleksi kompetensi 1 dan kompetensi 2 pada tahun 2021 mendapatkan kesempatan kedua untuk ditempatkan pada instansi daerah dengan menggunakan nilai seleksi kompetensi 1.
Oke. Kemudian prosesnya yang G, proses bagaimana dimaksud pada huruf C sampai dengan huruf F dilakukan secara berulang. Sampai dengan kuota penetapan kebutuhan PPPK untuk JF guru sudah tidak tersedia. THK 2 sudah ditempatkan. Nah, baru THK 2 kelar, baru guru non ASN seperti itu. Ini sudah jelas sih alurnya Bapak Guru ya. Tapi tidak ada salahnya kita mengurai-urai sendiri supaya nanti kita lebih paham seperti itu Bapak Guru ya. Lah, tadi kan THK 2 sudah clear nih. Kalau THK 2 sudah clear berarti kita lanjut nih. Kita lanjut ke penempatan guru non ASN. Nah, proses penempatannya sama. Kita buat bagan ini ada langkah A, guru non diurutkan, langkah B, kemudian langkah C ditempatkan di induk atau enggak, ya kan? Langkah C, kemudian langkah D, ya kan? Kemudian langkah E, langkah F, ini langkah G seperti itu. Ya kan ambil nilai seleksi sama ya Bapak Guru ya. Kalau konten ASN sama. Jadi yang pertama adalah yang A ini diurutkan berdasarkan nilai. Kemudian dalam hal ini pelamar sebagai maksud ini sama ya. Kalau berbeda berarti nilai kompetensi duanya kalau sama diambil nilai yang paling tinggi. Oke. Kemudian yang C, ini yang C Bapak Guru ya. Bahkan yang C bisa Bapak Guru lihat yang ini ya Bapak Guru yang C ditempatkan di sekolah induknya. Berarti kalau ada kuota di sekolah induk ya langsung. Guru non ASN sebagaimana dimaksud pada huruf A ditempatkan pada tempat tugas masing-masing apabila kuota kebutuhan PPK untuk JF guru pada instansi daerah tersedia, ya kan? Bagaimana kalau tidak tersedia? Kita lihat poin yang D. Kita lihat bagian yang D. Nah, ini ditempatkan di sekolah lain yang membutuhkan. Jadi seperti itu Bapak Guru ya alurnya. Pokoknya di sekolahnya dulu, baru di sekolah lain. Ini banyak yang tanya di channel Kak Furkon. Ternyata ini juknisnya sudah jelas ini Bapak Guru. Apabila tidak terdapat kuota, maka guru non ASN ditempatkan di satuan pendidikan lain yang tersedia kuota penetapan kebutuhan. Lah, kalau non ASN belum dapat ditempatkan, maka tidak terdapat kebutuhan untuk JF guru pada instansi daerah yang dimiliki. Guru non ASN sebagai maksud huruf E ini menggunakan nilai kompetensi 1 dan nilai kompetensi 2 tahun 2021 mendapatkan kesempatan kedua untuk ditempatkan pada instansi daerah dengan menggunakan nilai seleksi kompetensi 1. Kemudian yang G ini Bapak Guru yang G yang terakhir, bagian terakhir ini ya, masih ada guru non ASN berarti lanjut ke selanjutnya yaitu lulusan PPG seperti itu. Berulang sehingga kuota kebutuhan JF guru sudah tidak tersedia, baru dilanjutkan dengan penempatan lulusan PPG. Lah ini proses penempatan lulusan PPG juga ada bagannya Bapak Guru. Seperti ini bagannya sama. Ini A sampai sampai F ya Bapak Guru ya. A, B, C, D, E, F. Lulusan PPG diurutkan sama sih. Sebenarnya sama diurutkan nilai tertinggi ya. Kemudian yang B tadi apabila dua nilai ya, kompetensi 1, 2 itu ternyata sama, maka yang paling tinggi. Kalau ini berbeda, kompetensi 2 didahulukan. Yang C ini ditempatkan pada yang tersedia di kuota penetapan kebutuhan. Bila tidak dapat kuota penentuan PPK JF di instansi daerahnya yang sesuai, maka lulusan PPG belum dapat ditempatkan. Ya, ini belum dapat ditempatkan karena lulusan PPG ini ya agak riweh ya kan. Sama dengan guru swasta ya kan, dia kan nggak punya induk. Jadi kita bergantung pada kuota di setiap daerah. Ini seperti itu. Karena aturannya tidak boleh menggeser guru honorer yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini yang membuat berat dan tidak mungkin 100% kalau analisisnya Kak Furkon ditempatkan seperti itu. Ini kompetensi 1 ya, proses sebagai dimaksud huruf C berulang. Lah, kalau ini sudah clear baru penempatan guru swasta. Ini panjang ini guru swasta, guru P1 loh, belum P2 dan P3. Ini bagaimana ini ya? Apakah kelar tahun ini ya? Kita berdoa saja ya. Terakhir ini penempatan guru swasta. Ya, ini juga sama bagannya sampai F Bapak Guru ya. Ini sama ya, tidak bisa menggeser guru honorer negeri ya kan, seleksi prioritas 2 dan 3. Oke.
Guru swasta Pre1 ini juga sama sih ya kan diurutkan, kemudian kompetensi 1 dan kompetensi 2 kalau sama ya di nilai yang paling tinggi, kalau berbeda nilai kompetensi 2 terlebih dahulu. Guru swasta ini eh, ditempatkan pada yang tersedia ya. Tidak tersedia ya belum dapat ditempatkan. Iya, belum dapat ditempatkan. Guru swasta yang memiliki dua nilai seperti ini ya, menggunakan nilai seleksi kompetensi 1, ya kan, ini sudah ditempatkan. Oke, mantap. Prioritas 2 lah. Ya, apabila guru telah selesai. Wah, ini selesainya kapan ini ya kan? Ini baru prioritas 2 dan prioritas 3 seperti itu. Pelaksanaan seleksi prioritas 2 dan prioritas 3 ini berbeda dengan prioritas 1 yang langsung penempatan. Ini pelaksanaan seleksinya itu menggunakan background check. Iya, seperti itu. Sementara ini untuk video kali ini sampai prioritas 1 dulu aja ya Bapak Guru. Nanti bakalan Kak Furkan jelaskan di video Kak Furkan selanjutnya tentang prioritas 2 dan 3 dan kemudian prioritas 4 atau umum ya. Oke. Oke, saya kira cukup ya Bapak Ibu Guru ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan ya bagi Bapak Ibu guru yang masih bingung tentang alur ya kan, alur penempatan untuk prioritas 1. Ternyata ya memang agak ribet sedikit, cuma intinya seperti itu ya kan, tidak bisa menggeser guru honorer yang ada di sekolah tersebut. Oke. Oke, saya kira cukup video dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Salam semangat terus dari Kak Furkon. Intinya tetap semangat dalam mengajar. Semangat terus. Oke, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.